Dulu Imam As-Subki. Imam As-Subki, alim besar mazhab Syafi'i. Itu ngefan banget sama Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi yang nulis Riyadhus Shalihin. Itu umurnya cuma 45 tahun. Tapi namanya sampai hari ini itu dikenang orang. Saking hebatnya Imam Nawawi. Itu kampungnya yang namanya Nawa. Nawa itu bukan nama orang. Tapi di Jakarta orang Betawi namanya Nawawi semua, Pak. Padahal Nawawi itu bukan nama orang, itu nama kampung. Yang jauh di provinsi Hauran di Syria itu. Gara-gara ada Imam Abu Zakaria, Yahya namanya, bin Syaraf An-Nawawi, lahir di kampung Nawa. Itu Nawawi itu trending, Pak, sedunia. Tidak ada orang tidak tahu Nawawi. Itu tandanya orang ini mendatangkan keberkahan. Imam Subki itu datang ke Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Ngefans sama Imam Nawawi, beliau jalan dari Mesir itu. Kepengen ketemu orang alim itu. Sampai di Darul Hadis, Imam Nawawinya sudah meninggal. Apa, Pak? Dicium itu. Nih, supaya orang paham, Pak. Berkah itu nggak ada urusan sama syirik. Ini orang kadang-kadang dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Itu ngajinya kurang malam gitu. Ya. Ngajinya kurang malam atau belum selesai pengajian pulang duluan, itu kadang-kadang penyakit, Pak. Imam As-Subki itu begitu dikasih tahu Imam Nawawi sudah meninggal, sedih dia. Tapi dia tidak pernah kehilangan asa. Dia tanya sama orang di Darul Hadis itu, mana tempat yang dulu Imam Nawawi duduk ngajar di masjid ini? Wa fi daril hadis latifu ma'nan, kata Imam Subki. Di Darul Hadis itu ada satu tempat yang bermakna betul, bukan karena tempatnya, tapi di atas ubin itu bertahun-tahun ada orang alim duduk di situ mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, mengajarkan kehebatan. Maka kata Imam Subki, saya cium tempat itu bukan karena tempatnya, tapi karena tempat itu mendapat barokah dari orang alim karena ilmunya. Jadi Bapak, itu kalau tidak bisa ketemu sama orang alim, ambil barokahnya. Barokah itu sederhana. Imam, Bapak bawain kopi jahe. Ya, besok Pak ya, bawain kopi jahe pakai termos nih. Ini saya nggak dipesan loh sama imam ini, nggak pesan loh saya. Bawa kopi jahe. Nanti imam ini tadi saya lihat dari luar tuh suaranya enak banget. Orang khusyuk semua, iqtida dengan imam sini. Besok Bapak di akhirat itu minta pahala yang sama. Allah, itu orang-orang sebintaro khusyuk sholat qiyam di masjid raya itu karena imamnya enak. Kata Allah, iya imamnya memang enak. Tapi imam itu bisa enak. Itu karena waktu terawih, saya sediakan kopi jahe. Besok habis asar, saya datangkan tukang pijet. Saya suruh mijet ini imam, supaya nanti betisnya kokoh menjadi imam. Coba lihat Pak. Bapak niatnya mencari keberkahan. Nanti Bapak di akhirat, itu ngelihat pahala yang tidak pernah Bapak bayangkan. Kata Allah, kamu nanti masuk itu surga VVIP, tempatnya imam. Mungkin kita, mana bisa ya Allah, saya masuk tempatnya imam. Makmum aja suka masbuk saya. Kadang-kadang sholat udah bubar kok baru datang katanya. Bagaimana ya? Iya. Tapi karena keberkahan, ada Allah taruh pada orang. Ada Allah taruh pada waktu kayak sekarang nih. Kita bukan boleh nakal. Senakal-nakalnya kita. Kalau al-ashrul awakhir itu, mbok ya bau-bau ustadz ada lah gitu ya. Bau-bau wali itu. Yang suka cengar-cengir itu langsung, yang ketawa. Emang kenapa? Al-ashrul awakhir. Ntar ketawanya bulan Syawal. Kan gitu. Artinya apa? Ada penghormatan. Ketika Bapak lakukan itu semua, niatnya cuma satu. Saya sedekah itu biasanya 1.000. Tapi al-ashrul awakhir 1.000.000. Kalau Allah tanya, kenapa kamu sedekahnya 1.000.000? Oh ini karena malam-malam yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan dari engkau itu yang saya kejar ya Allah. Maka saya bersedekah seperti itu. Allah letakkan keberkahan itu pada waktu. Bisa jadi Bapak, Allah letakkan keberkahan pada manusia biasa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau orang itu terjalin hubungan yang baik dengan Allah, maka orang itu akan Allah kasih keberkahan. Saya datang ke masjid ini setengah tahun sekali. Tapi muazin sini bisa jadi setiap subuh Pak, itu ngajak Bapak pasti yang baik. Hayya 'alas sholah. Bapak nanti jangan suka beda-bedain orang. Nih, pengurus masjid ya. Kalau kiai dikasih makomah mahmudah, suruh duduk depan, ya, ada teh, ada kopi, ya, ada buah. Kan begitu kalau kiai datang tuh, ya.
Duduk dikasih buah, tapi biasanya nggak dibuka Pak, tetap diplastikin. Nah, itu apa efisiensi panitia. Jadi biasanya ini hanya untuk pajangan, tapi bukan untuk dimakan kiai, ini untuk dimakan panitia biasanya kan gitu. Nah, kita lupa sama muazin Pak. Kalau ada orang bersihkan masjid 40 tahun Pak. Kalau ada orang suaranya bergema di sini Pak, 40 tahun dia hayalah sholat, dia panggil orang untuk sholat. Bapak jangan lupa minta barokah sama orang itu. Bawa air, jangan saya Pak. Menurut saya ini banyak minum amplop, ya kan? Kadang amplop nggak jelas lagi kanan kiri, warna merah, kuning, hijau, kita ambil. Tapi muazin itu ketika mengatakan hayya 'alas shalah, itu lahir dari kebersihan hati. Ingin mengajak Bapak sholat. Kalau saya di mimbar ini, hanya Allah yang tahu saya datang ke masjid ini mau cari apa. Mau cari pengaruh, menambah followers, ya kan? Atau apa saya nggak tahu. Maka Bapak cari orang-orang yang seperti itu. Allah letakkan keberkahan kepada mereka. Kalau nanti bekal lahiriah kita tidak cukup, tapi kita mendapatkan keberkahan, yang sedikit itu menjadi banyak, yang biasa-biasa itu menjadi luar biasa.